Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tetangga Sebelah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Brak! Toro dan Wati terkejut sampai bangun dari tidurnya. Sejenak keduanya terheran-heran saling pandang satu sama lain. Kayaknya dari rumah sebelah, Pak. Wanti berbisik lirih sambil coba pasang telinga. Iya, Bu. Ada apa ya? Toro menanggapi spontan mengernyitkan dahi. Lalu suara-suara berisik itu terdengar lagi. Asalnya memang dari rumah sebelah. Suara tamparan dan pukulan yang berulang-ulang dibarengi suara tangis seorang wanita yang terdengar pilu memohon ampunan. Ampun, Mas. Ampun. Toro bangkit dari tempat tidur. Wanti mengekor di belakangnya. Keduanya melangkah ke ruang depan, lalu menyibakkan tirai mengintip keluar. Suara tangisan wanita itu terdengar makin keras, beradu nyaring dengan suara hentakan dan cacian dari mulut seorang laki-laki dengan bahasa yang kotor. Toro hendak membuka pintu, namun Wanti cepat mencegah sambil menggeleng keras. Jangan, Pak. Aku cuma mau melerai saja. Sangga Toro coba membela niatnya untuk keluar. Iya, aku tahu, tapi masalahnya itu rumah tangga mereka. Kita nggak berhak ikut campur, nanti malah jadi runyam. Ya sudah, mending kamu tidur lagi. Aku mau periksa kamar Alia dulu, takut dia bangun. Wanti dengan bijaksananya mengingatkan. Walau sebenarnya tidak puas, akhirnya Toro memenuhi permintaan istrinya. Dia kembali masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Wanti pergi ke kamar Alia, hendak memastikan apakah putrinya yang berusia 5 tahun itu juga ikut terbangun. Wanti membuka pintunya lalu mengintip. Dia jadi lega, anaknya masih tidur dengan nyenyaknya. Wanti kembali masuk ke dalam kamar menyusul suaminya, diiringi suara tangisan yang masih terdengar meratap dari rumah sebelah yang begitu pilu dan amat menyayat hati. Toro dan Wanti adalah pasangan suami istri yang bermukim di sebuah komplek perumahan yang terletak di satu kota kabupaten yang tidak jauh dari Jakarta. Komplek perumahan yang tergolong baru dengan penghuninya yang masih sangat sedikit. Dalam satu blok, terbilang masih banyak rumah-rumah yang kosong tidak berpenghuni. Sebagian ada yang terawat dengan baik karena sang pemilik rutin datang untuk membersihkan rumah atau sekedar menengok. Namun ada pula yang dibiarkan terbengkalai hingga temboknya mulai kusam dengan halaman yang ditumbuhi rumput liar yang kian meninggi. Ada banyak alasan mengapa rumah-rumah itu belum ditempati atau dibiarkan kosong. Tapi kebanyakan rumah-rumah itu sengaja dibeli untuk dijadikan aset investasi jangka panjang. Karena harganya yang tergolong murah dan diharapkan akan meningkatkan nilai jualnya di tahun-tahun ke depan. Seperti halnya area Blok C tempat di mana keluarga Toro tinggal. Susunan rumah yang berderet saling berhadapan itu dihuni tidak lebih dari 3 keluarga saja. Sisanya kosong. Hanya ada Pak Samsudin yang tinggal sendirian di rumah paling ujung, serta keluarga Toro dan keluarga Pak Faisal yang kebetulan rumahnya saling bersebelahan di ujung satunya lagi. Selama tinggal di situ mereka jarang sekali berinteraksi. Tapi wajar saja, karena Pak Samsudin seorang pedagang yang jarang ada di rumah. Dia sering pergi keluar kota, keluarganya pun masih ada di Sumatera. Sedangkan Toro adalah seorang buruh pabrik yang sering pulang malam. Lalu Pak Faisal, yang entah apa pekerjaannya, jarang sekali keluar rumah. Tapi biar begitu, Toro tetap coba menjalin silaturahmi dengan tetangganya yang hanya segelintir orang itu. Dia sesekali mengunjungi rumah mereka pada saat dia libur kerja demi terciptanya rasa keakraban. Pak Samsudin yang ternyata amat ramah pun menyambut niat baik Toro. Dia juga kerap balas berkunjung bila sedang ada waktu luang. Namun tidak dengan Pak Faisal.
Sejak tinggal di situ, dia dan keluarganya hampir tidak pernah keluar rumah. Mereka hanya keluar bila ada keperluan saja. Tadinya Toro heran kenapa Pak Faisal dan keluarganya seperti membatasi diri. Tapi Pak RT sempat cerita kalau Pak Faisal terjerat hutang yang lumayan besar hingga membuat dia dan keluarganya sengaja pindah dari Jakarta untuk menghindar dari kejaran para penagih hutang. Di rumah Pak Faisal ada beberapa orang anggota keluarga. Ada Bu Mirna, istrinya Pak Faisal. Ada Feby, putri mereka satu-satunya yang berusia sebaya dengan Alia. Dan ada Bu Fatimah, ibu mertua dari Pak Faisal yang sakit stroke hingga harus duduk di kursi roda. Dari kesemua orang itu hanya Feby yang kadang main keluar rumah. Itu pun hanya ke rumah Toro untuk bermain bersama Alia. Sepertinya Pak Faisal tidak tega terus mengurung putrinya di dalam rumah. Barangkali dia sadar, biar bagaimanapun, Feby adalah seorang anak yang butuh teman dan ruang gerak yang lebih luas, agar bisa tumbuh kembang sebagaimana semestinya. Toro pun tidak keberatan karena putrinya jadi punya teman bermain di lingkungan yang masih lengang ini. Toro juga sempat beberapa kali berkunjung ke rumah Pak Faisal demi terciptanya iklim bertetangga yang harmonis. Namun semua usaha Toro itu ternyata tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Pak Faisal begitu menyebalkan. Saat Toro berkunjung, Pak Faisal tidak terlalu antusias dalam menerima tamunya itu. Dia terkesan malas-malasan menjawab bila diajak ngobrol. Hanya Bu Mirna yang coba bersikap ramah, layaknya tuan rumah yang baik. Akibat dari sikap Pak Faisal itu, Toro jadi enggan untuk datang kembali. Dia lebih memilih berkunjung atau ngobrol dengan Pak Samsudin yang memberi respon jauh lebih ramah. Tapi kadang Wanti sering coba bertegur sapa dengan Bu Mirna saat wanita itu pulang dari pasar atau sedang membawa ibunya keluar berjemur di pagi hari. Sebenarnya Bu Mirna ingin menanggapi dan ngobrol lebih lama, namun baru sebentar Pak Faisal kerap sudah berteriak memanggil dari dalam rumah, meminta istrinya untuk segera masuk. Namun malam itu terdengar suara ribut-ribut dari rumah Pak Faisal. Suara pukulan dan tamparan yang disertai suara tangisan Bu Mirna yang meratap memohon ampun membuat Toro jadi tidak tega dan sempat berniat untuk melerai sebelum akhirnya dilarang oleh Wanti. Esok harinya Wanti yang pagi itu sedang menyapu halaman melihat Bu Mirna yang keluar rumah sambil mendorong Bu Fatimah yang duduk di kursi roda. "Selamat pagi Bu Mirna." "Selamat pagi Bu Fatimah, mau berjemur ya?" Wanti menyapa dengan ramahnya. Bu Mirna membalas dengan senyuman tertahan sambil mengangguk. Bu Fatimah tidak mampu merespon karena wanita tua itu memang kesulitan bicara semenjak dia sakit. Wanti coba mendekati mereka untuk bisa ngobrol lebih intim lagi. Tapi Bu Mirna nampak gugup saat Wanti datang mendekat. Wanita itu terus menunduk seolah coba menyembunyikan wajahnya. Wanti yang tadinya hendak melanjutkan obrolan langsung terkejut saat melihat wajah Bu Mirna yang nampak biru lebam dengan beberapa luka menghiasi kening dan juga bibirnya. "Ya Allah Bu, itu mukanya kenapa?" tanya Wanti sampai merinding ngilu. "Semalam saya jatuh Bu," jawab Bu Mirna sekenanya terdengar malu. Wanti cuma mengangguk, walaupun dia tahu kalau sebenarnya Bu Mirna bohong. Namun sengaja ia tidak ingin membahasnya lebih lanjut demi menjaga perasaan tetangganya itu. Tiba-tiba Feby datang setengah berlari keluar dari dalam rumahnya dengan rambut yang masih basah dan bedak yang nampak celemotan. "Tante, Alia udah bangun belum? Feby mau main sama Alia." "Sudah sayang, Alia sekarang lagi sarapan sambil nonton TV. Kamu langsung masuk aja ya ke rumah," jawab Wanti setengah membungkuk sambil tersenyum. Anak itu pun langsung berlari dengan riangnya masuk ke dalam rumah Wanti sambil berteriak, "Alia, main yuk." Wanti tersenyum lalu kembali melanjutkan obrolannya dengan Bu Mirna yang sempat terputus. "Pak Faisal sudah berangkat Bu." Wanti coba berbahasa basi sambil tersenyum kepada Bu Fatimah yang nampak lemah duduk di atas kursi roda. Enggak Bu, suami saya masih tidur," jawab Bu Mirna sambil terus menundukkan wajah. Namun tiba-tiba terdengar suara Pak Faisal yang sepertinya sudah bangun dan langsung berteriak keras memanggil dari dalam rumahnya. "Mirna, ngapain kamu di situ?" Bu Mirna terkejut lalu jadi gelagapan sendiri.
Dia dengan paniknya bergegas masuk ke dalam rumah hingga tanpa sadar meninggalkan ibunya yang masih di luar bersama Wanti. Lalu dari dalam sana kembali terdengar suara Pak Faisal yang menghardik dengan lantang dan kasar. "Dasar goblok, kenapa ibumu gak sekalian kamu bawa masuk?" Lagi-lagi terlihat Bu Mirna melangkah tergesa-gesa keluar rumah, menghampiri ibunya dan Wanti yang cuma bisa diam tidak berani berkomentar. "Maaf Bu, saya masuk dulu." Bu Mirna pamit dan langsung membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Wanti cuma bisa geleng-geleng kepala dengan hati miris melihat kejadian yang baru saja dia saksikan. Lalu muncul Pak Faisal di depan pintu. Sesaat dia menatap dingin ke arah Wanti yang coba melemparkan senyuman ramah. Tapi alih-alih membalas, lelaki itu malah kembali masuk lalu menutup pintunya rapat-rapat. "Astagfirullah. Pak, kasihan ya Bu Mirna, wajahnya habis dipukulin sama suaminya," ucap Wanti sambil meletakkan segelas kopi di hadapan Toro yang sedang nonton TV di dekat Alia dan Feby yang tengah asik main boneka. "Kok tega ya Pak Faisal menyiksa istrinya seperti itu? Ada masalah apa sih mereka?" jawab Toro sambil meraih gelas kopi lalu meniup isinya demi meredam hawa panas. "Gak tahu Pak, lawang tadi aku sempat nanya Bu Mirna, tapi dia malah nutup-nutupi. Dia cuma bilang kalau dia jatuh. Ngenes banget." Toro cuma bisa geleng-geleng kepala lalu lanjut menghirup kopi dari gelasnya. Kemudian dia mengganti channel TV yang sudah ditinggal Alia dan Feby, pindah main ke kamar Alia. Hingga beberapa hari suara-suara ribut dari dalam rumah Pak Faisal masih terus terdengar. Seringnya malam hari, tapi tidak jarang pula siang hari, membuat Wanti yang sehari-hari ada di rumah cuma bisa mengelus dada. Setiap kali ribut, Feby acap kali datang ke rumah mencari Alia. Sepertinya dia amat terganggu dengan suara berisik yang ada di rumahnya, hingga sengaja pergi menghindar demi mencari ketenangan. Sampai pada suatu hari suara-suara ribut itu tidak terdengar lagi. Hari itu rumah Pak Faisal nampak lengang, pintu dan jendelanya tertutup rapat. Pagarnya pun masih digembok, membuat Wanti jadi heran sendiri. "Pak, tadi seharian rumah sebelah sepi, pagarnya juga masih dikunci. Si Feby juga tumben gak main ke sini. Kenapa ya?" tanya Wanti pada Toro yang malam itu baru saja pulang kerja. Mungkin masalah mereka sudah selesai, atau barangkali mereka sedang pergi ke Jakarta. Mereka kan katanya masih punya rumah di sana. Sudahlah, gak usah ngurusin mereka. Lagian kan kamu sendiri yang bilang kalau kita gak perlu ikut campur." Wanti cuma bisa diam sambil tertegun. Suaminya benar, namun entah mengapa dia jadi khawatir, terutama dengan Bu Mirna dan Feby. Pikirannya jadi ngelantur kemana-mana. Apa jangan-jangan ada yang sakit, atau malah Bu Fatima yang kenapa-napa? Tapi akhirnya Wanti coba menepis semua prasangka buruk dan berharap kalau mereka baik-baik saja seperti yang tadi suaminya bilang. Hingga 3 hari berikutnya rumah Pak Faisal masih terlihat lengang. Lampunya pun sejak awal seperti sengaja dimatikan, membuat rumah itu gelap gulita bila malam hari tiba. Sampai pada akhirnya, Alia, main yuk." Terdengar suara Feby memanggil dari luar rumah. Wanti seketika terbangun. Dilihatnya jam dinding yang menunjukkan tepat pukul 1 tengah malam. Sejenak dia diam coba menyimak. Lalu suara Feby kembali terdengar memanggil-manggil dari luar sana. Alia, main yuk." "Feby, kok malam-malam begini?" batin Wanti bertanya-tanya. Dilihatnya sang suami yang masih tertidur kelelahan di sampingnya. Dia tidak tega untuk membangunkan. Akhirnya dia sendiri keluar kamar menuju pintu rumah dengan hati penuh tanya. Wati menyibak tirai jendela lalu mengintip. Di sana dilihatnya Feby yang diam berdiri mematung di tepi jalan, persis di depan pintu pagar yang tertutup. Wanti langsung memutar anak kunci lalu segera membuka pintu. Tapi dia jadi terkejut. Feby tidak ada lagi di sana. Loh, kemana dia? Wanti penasaran. Bergegas keluar melintasi teras lalu berdiri di depan pintu pagar sambil selingukan mencari-cari. Namun sepi, Feby tidak ada. Hanya ada jalanan lengang yang temaram diterangi cahaya lampu yang redup. Wanti bingung. Dia berpikir hingga akhirnya berkerut. Dia yakin kalau tadi melihat Feby, tapi sekarang anak itu kemana?
Benak Wanti berontak minta jawaban. Lalu dia melongok ke rumah sebelah, tapi sepi, lampunya pun mati. Sama seperti beberapa hari belakangan ini. Dugaannya kalau keluarga Pak Faisal yang pergi ke Jakarta dan kini sudah kembali jadi tidak terbukti. Akhirnya Wanti kembali masuk ke dalam rumah dengan benaknya yang masih ribut. Akal sehatnya bilang kalau semua hanya halusinasi. Tapi batinnya terus meyakini kalau tadi dia benar-benar melihat Feby. Malam berikutnya Wanti yang baru pulang mengaji dari masjid dengan mengajak Alia. Jadi heran ketika Alia tiba-tiba berteriak memanggil saat mereka baru saja tiba persis di depan pintu pagar rumah. "Feby, kamu lagi ngapain?" Melihat hal itu Wanti kaget langsung bertanya, "Kamu manggil siapa, Nak?" "Itu, Bu, Feby lagi main sendirian, padahal kan di sana gelap. Ngapain dia main di situ?" Jawab Alia sambil menuju ke arah sebuah rumah kosong tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Wanti ikut melihat ke arah yang Alia tunjuk, tapi dia jadi bingung sendiri karena merasa tidak melihat apa-apa. Seketika hatinya jadi khawatir. "Ah, kamu salah lihat kali. Di sana nggak ada siapa-siapa." "Itu, Bu, masa Ibu nggak lihat? Feby lagi dada-dada panggil Alia. Alia boleh main nggak, Bu? Sebentar saja, kasihan Feby sendirian." Demi mendengar hal itu, bulu kuduk Wanti langsung merinding. Dia menduga kalau Alia sedang melihat hantu. Sesuatu yang selama ini dikhawatirkannya mengingat banyaknya rumah kosong di sekitar sini yang orang bilang sering jadi tempat para demit dan makhluk halus bersarang. Tanpa banyak bicara, Wanti langsung mengajak putrinya masuk. Alia pun menurut. Namun sebelum masuk, anak itu masih sempat berteriak, "Feby, aku masuk dulu ya, mainnya besok aja." Beberapa jam kemudian Toro yang baru pulang kerja melihat Bu Mirna berdiri mematung di teras rumahnya yang gelap. Tidak biasanya dia begitu, apalagi malam-malam begini. Toro hendak menyapa sekalian menanyakan kabar wanita itu berikut keluarganya. Jujur saja sebenarnya Toro juga cemas dengan keadaan mereka yang sudah beberapa hari tidak menampakkan batang hidungnya. Toro mematikan mesin motor lalu turun sambil membuka resleting jaketnya. Matanya terus memandang ke arah Bu Mirna yang masih diam berdiri sambil menatap kosong ke depan. Tubuhnya hanya terlihat setengah ke atas karena terhalang tembok pagar. "Apa kabar, Bu Mirna?" Toro coba berbahasa basi, namun Bu Mirna tetap diam. Mungkin dia tidak mendengar. Mungkin dia sedang melamun. Begitu batin Toro coba memaklumi. Akhirnya Toro mengalah untuk melangkah mendekat sampai ke depan pintu pagar rumah tetangganya itu. Dan langsung kaget bukan kepala. "Ya Allah!" Toro melihat Bu Mirna berdiri dengan perutnya yang nampak basah bersimpah darah. Toro tersulut mundur 2 langkah. Kakinya mendadak lemas, dadanya berdegup keras. Dia sebenarnya ingin mendekat untuk memastikan, tapi kakinya mendadak layu, bagai tidak bertenaga. Namun tiba-tiba, "Pak, lagi ngapain kamu?" Toro bagai tersadar saat melihat Wanti yang sudah berdiri di dekatnya dengan wajah terheran-heran. "Itu Bu Mirna terluka," saut Toro sambil menunjuk ke arah di mana Bu Mirna berdiri. Tapi dia jadi melongo saat melihat arah yang ditunjuknya kosong. Bu Mirna tidak ada lagi di situ. "Mana nggak ada siapa-siapa." Wanti ikut bingung memandang ke arah yang Toro maksud. Keduanya kini saling pandang dengan pikirannya masing-masing. Namun Toro yang sudah kembali menguasai diri coba meredam suasana yang makin menjurus seram. "Ah, mungkin aku salah lihat. Kayaknya aku kecapean. Ya sudah, ayo kita masuk. Perutku sudah lapar." Toro langsung berbalik pergi kembali ke rumahnya. Wanti masih diam berdiri sambil memandang ke arah rumah itu yang begitu gelap gulita. Namun saat dia membalikkan badan hendak kembali ke rumahnya, matanya seperti menangkap wajah Bu Fatimah yang mengintip di celah tirai jendela yang sedikit tersibak. Malam berikutnya, duk duk. Toro yang sedang serius nonton siaran sepak bola langsung mengecilkan volume TV. Istri dan anaknya sudah tidur sejak tadi. Sesaat dia menyimak, lalu suara itu kembali terdengar. Duk duk. Sepertinya dari luar, diliriknya jam dinding pukul 11:30 malam. Dia ingin kembali membesarkan volume suara TV, namun jadi urung ketika suara itu terus saja terdengar tidak berhenti. "Apa sih malam-malam begini?"
Batin Toro mengutuk. Dia begitu kesal. Hari ini hari libur. Menonton pertandingan sepak bola adalah momen berharga buatnya yang sering kerja hingga larut malam. Kini saat dia sedang istirahat sambil menikmati acara kesukaannya, ketenangannya malah terusik. Tadinya Toro tidak mau ambil pusing. Mungkin itu cuma ulah tikus atau kucing yang sedang mengorek-ngorek tong sampah sampai terbalik. Namun saat suara itu terus saja terdengar, akhirnya dia memutuskan untuk memeriksanya sambil ngomel-ngomel sepanjang langkahnya mendekati pintu. Toro membuka pintu lalu berdiri bertolak pinggang sambil memperhatikan sekelilingnya. Tapi tidak ada apa-apa. Semuanya masih tetap pada tempatnya. Tong sampahnya pun tidak terbalik. Tapi suara itu terus saja terdengar. Kini Toro baru sadar, asalnya dari teras rumah sebelah. Toro mendekati pagar tembok pembatas antara dua rumah yang tingginya hanya sebatas dada. Namun ketika akhirnya dia sampai di situ, lalu melongok, matanya langsung mendelik seolah tidak percaya. Ada kursi roda yang nampak kosong bergerak-gerak sendiri maju mundur, membentur-bentur pintu rumah sebelah. Duk, duk. Toro bersulut mundur, namun matanya tidak kuasa berpaling untuk terus menatap ke arah kursi roda yang tidak henti-hentinya bergerak, membentur-bentur daun pintu. Toro cepat-cepat berbalik masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Sejenak dia masih berdiri bersandar di balik pintu, dengan detak jantung yang melonjak drastis. Toro yakin dengan apa yang dilihatnya. Namun akalnya tidak kuasa menjelaskan. Apa itu tadi? Apakah aku baru saja melihat hantu? Begitu pikirnya coba menerka-nerka. Tapi dia tidak bisa menemukan jawabannya. Dia ingin sekali kembali ke sana, sekedar untuk memastikan. Namun pikirannya yang tidak karuan tegas melarang. Akhirnya dia mematikan TV, langsung masuk ke dalam kamar, berniat untuk tidur demi melupakan peristiwa tadi. "Pak, kamu cium bau bangkai enggak?" tanya Wanti pada Toro yang pagi itu baru saja duduk hendak sarapan di meja makan. "Iya Bu, ada tikus mati di mana ya?" Toro urung menyuap nasi karena jadi kehilangan selera. "Coba dicari dulu Pak, mumpung belum berangkat. Masa seharian aku harus melekok nyium bau bangkai begini sih?" Toro bangkit lalu mulai mengendus mencari sumber bau di seluruh sudut rumah. Namun dia tidak menemukan apa yang dia cari. Sampai akhirnya hidungnya menuntun untuk melangkah keluar saat bau itu justru kuat tercium dari arah luar sana. Di depan rumah diperhatikannya sekeliling sambil berdiri dengan hidung kembang kempis. Lalu matanya tertuju pada tong sampah yang terbalik dengan isi yang tumpah berceceran kemana-mana, persis di depan rumah Pak Faisal. Toro langsung menduga kalau ada tikus yang mati di dalam tong itu. Dia pun mendekat, lantas coba memeriksanya dengan setangkai ranting yang kini ada dalam genggamannya. Tapi Toro tidak juga menemukan apa-apa. Namun bau itu kini justru tercium dari rumah Pak Faisal. "Gimana Pak? Ketemu?" teriak Wanti dari depan pagar rumah. "Iya Bu, tapi kayaknya baunya dari dalam sana," saut Toro sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah Pak Faisal. "Walah, terus gimana? Orang rumahnya nggak ada. Masa bau begini mereka tenang-tenang aja?" balas Wanti sambil melangkah mendekati suaminya. "Ya mana aku tahu Bu. Kamu kan lihat sendiri. Sudah beberapa hari ini rumahnya sepi," keluh Toro. "Aduh, terus gimana Pak? Masa kita diem aja? Apa nggak bisa kamu telepon Pak Faisal? Siapa tahu mereka nggak kemana-mana. Mungkin saja selama ini mereka ada di dalam rumah." Wanti kembali memberi masukan. "Telepon gimana? Lah wong aku nggak punya nomornya." "Ya sudah, panggil saja, siapa tahu orangnya mau keluar." Wanti lagi-lagi memberikan saran dengan nada setengah memaksa. Akhirnya Toro memberanikan diri berteriak, memanggil di depan pintu pagar rumah Pak Faisal yang terkunci. "Assalamualaikum Pak Faisal." Namun hening, tidak ada jawaban sama sekali. Toro dan Wanti saling pandang, lalu Wanti coba ikut memanggil dengan suaranya yang cempreng, memekakkan telinga. Bu Mirna." Sama saja, tidak ada tanda-tanda respon dari dalam sana, membuat pasangan suami istri itu jadi tidak tahu lagi harus bagaimana. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang memanggil mereka dari kejauhan. "Pak Toro, Bu Arti, lagi ngapain?"
Keduanya pun menoleh dan langsung melambaikan tangan ke arah Pak Samsudin yang sedang berdiri di depan pintu pagar rumahnya. "Pak, sini Pak," panggil Toro sambil melambaikan tangan meminta Pak Samsudin untuk cepat mendekat. "Ada apa? Kok bau begini sih?" keluh Pak Samsudin ketika dia akhirnya tiba di situ. "Iya Pak, sepertinya dari dalam sana. Sudah saya panggil-panggil dari tadi tapi nggak ada yang keluar," keluh Toro. "Oh, kalau Pak Faisal mungkin nggak ada. Saya lihat beberapa malam yang lalu dia pergi sendirian sambil bawa tas besar. Tapi waktu saya sapa, dia malah melengos langsung buru-buru pergi." "Tapi memang beberapa hari ini rumahnya sepi Pak. Apa jangan-jangan Pak Faisal belum pulang ya?" sangga Wanti. "Coba saja panggil lagi, mungkin mereka masih tidur," saran Pak Samsudin. Akhirnya ketiga orang itu saling bergantian memanggil-manggil, namun tetap saja tidak ada jawaban dari dalam sana. Kini Wanti jadi khawatir. Jujur saja dia masih ngeri mengingat betapa memprihatinkannya kondisi Bu Mirna saat terakhir kali mereka bertemu. "Aduh Pak, jangan-jangan ada yang gak beres. Aku takut Bu Mirna kenapa-napa," Wanti berucap dengan wajah yang berubah jadi tegang. "Iya Pak Toro, Bu Wanti benar. Ini pasti ada yang gak beres. Bau seperti ini sepertinya bukan sekedar bau bangkai tikus," ujar Pak Samsudin coba memberi pendapat. "Ya, tapi kita nggak bisa main masuk begitu saja Pak. Nanti malah jadi salah paham. Apa nggak sebaiknya kita lapor Pak RT saja?" Mereka pun saling sepakat. Akhirnya saat itu juga mereka pergi mendatangi Pak Salamun, sang ketua RT yang rumahnya tidak jauh dari situ. Di hadapan Pak Salamun mereka langsung menceritakan tentang bau bangkai tadi, sekaligus tentang kejadian ribut-ribut antara Pak Faisal dengan istrinya yang berujung pada kekerasan. Dan juga tentang perginya Pak Faisal yang disaksikan oleh Pak Samsudin beberapa malam yang lalu. Kini mereka semua sudah ada di depan pagar rumah Pak Faisal yang masih terkunci. Pak Salamun langsung meringis sambil menutup hidungnya. Sesaat dia menimbang-nimbang, lalu akhirnya memutuskan agar nekat masuk saja. Toro dan Pak Samsudin langsung memanjat pagar. Sebentar saja keduanya sudah berdiri di depan pintu rumah yang tertutup rapat. Sejenak keduanya saling pandang. Lalu Toro coba mengetuk pintu sambil memanggil-manggil. "Pak Faisal, Bu Mirna, Febi." Namun tetap tidak ada jawaban. Toro dan Pak Samsudin menoleh seolah minta petunjuk kepada Pak Salamun yang masih berdiri di luar. Pak Salamun diam berpikir sebentar. Firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Hingga akhirnya dia mantap ambil keputusan. "Dobrak saja." Demi mendengar perintah Pak Salamun, Toro dan Pak Samsudin bersamaan menghantam daun pintu dengan bahu mereka hingga berkali-kali dan akhirnya brak. Pintu rumah itu pun jebol. Aroma bau bangkai langsung menyeruak keluar dari dalam ruangan yang begitu gelap dan pengap. Toro dan Pak Samsudin spontan meringis sambil memalingkan wajah. Keduanya berkali-kali meludah demi meredam rasa mual. Toro menarik kerah bajunya hingga menutupi hidung. Pak Samsudin menggunakan satu tangannya untuk melakukan hal yang sama. Lalu keduanya melangkah hati-hati masuk ke dalam sambil terus memanggil-manggil. "Bu Mirna, Pak Faisal, ini saya Pak Toro dan Pak Samsudin. Kalian ada di mana? Kami masuk ya," teriak Toro sambil terus melangkah diiringi Pak Samsudin. Namun sunyi, tetap tidak ada jawaban. Saat keduanya tiba di dekat sebuah kamar, betapa terkejutnya mereka begitu melihat ada banyak bercak darah mengering yang berceceran di lantai. "Astagfirullah." Pak Samsudin spontan menghentikan langkah. Toro pun ikut berhenti. Mata keduanya lantas dilalatan memandangi ceceran darah itu sambil coba menerka-nerka. Pak Samsudin menunjuk-nunjuk seolah memberitahu kalau ternyata ceceran darah itu terus masuk ke dalam kamar. Sebentar keduanya saling diam. Pikiran mereka liar dengan segala kemungkinan yang berakhir buruk. Toro meraih gagang pintu kamar dan coba membukanya. Namun dia jadi kecewa saat mendapati pintunya terkunci. Rasa penasarannya kian tidak tertahan, mendesak untuk segera mendapatkan pembuktian. Toro dan Pak Samsudin saling pandang lalu mengangguk, seolah sepakat dalam diam. Keduanya langsung menghantamkan bahu mereka demi mendobrak pintu kamar itu. Pintu pun berhasil terbuka. Mata keduanya langsung membelalak melihat pemandangan mengerikan yang terpampang di dalam sana. Di atas ranjang yang berantakan ada tubuh Mirna terlentang kaku dengan sebilah pisau yang masih menancap di perutnya.
Di sebelahnya terbaring sosok Feby yang wajahnya nampak ditutupi dengan bantal. Dan di dekat ranjang, ada Bu Fatimah yang tergolek kaku di lantai dengan tubuh membiru di samping kursi rodanya yang terbalik. Tanpa dikomando, Toro dan Pak Samsudin bergegas berlarian keluar demi memberitahukan kepada Pak Salabun tentang temuan mereka yang amat mengejutkan itu. Pagi itu seisi komplek geger. Orang-orang berdatangan lalu berkerumun di sekitar lokasi kejadian yang sudah digaris polisi. Begitu banyak petugas yang berjaga, seolah tidak mampu menahan animo masyarakat yang ingin ikut menyaksikan jasad ketiga orang itu dievakuasi. Toro, Wanti, Pak Samsudin dan juga Pak Salamun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Hingga lepas tengah hari, keempat orang itu pun diizinkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Polisi pun langsung bergerak cepat demi melacak dan menemukan keberadaan Pak Faisal yang dicurigai sebagai biang keladinya. Sampai malam hari di sekitar tempat kejadian masih terus didatangi orang-orang. Mereka saling bicara dan berbisik berspekulasi tentang siapa pelakunya dan apa yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi. Namun sejak kembali dari kantor polisi, Toro dan Wanti cuma berdiam diri di dalam rumah. Keduanya sengaja menghindar dari orang-orang yang penasaran hendak bertanya. Mereka begitu syok. Kejadian ini jauh di luar dugaan mereka. Begitu juga Alia. Berkali-kali anak itu bertanya dengan polosnya, memangnya Feby kenapa? Toro dan Wanti cuma bisa menggeleng karena tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan kepada putrinya yang masih kecil itu. Pikiran Toro dan Wanti jadi tidak karuan. Bagaimana tidak? Sebelum semuanya terungkap, mereka sempat mengalami sejumlah peristiwa janggal. Toro sempat melihat sosok Ibu Mirna yang berdiri dengan perut bersimbah darah. Dia juga pernah melihat kursi roda Bu Fatimah yang bergerak-gerak sendiri membentur-bentur daun pintu. Begitu juga Wanti, betapa dia merinding ngeri mengingat pernah mendengar dan melihat Feby memanggil-manggil Alia di depan rumah beberapa malam yang lalu. Juga peristiwa Alia yang merasa melihat Feby yang sedang main sendiri. Semua kejadian aneh itu membuat mereka makin tidak berani keluar rumah. Alia pun dilarang main di luar demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Setelah beberapa hari, orang-orang yang mendatangi lokasi kejadian mulai berkurang, hingga akhirnya tidak ada satupun orang yang datang lagi ke tempat itu. Awalnya Toro dan Wanti bernapas lega karena akhirnya mereka bisa kembali menemukan ketenangan. Namun semua itu seolah jadi bumerang karena suasana yang kini sunyi dan lengang malah terasa jadi menakutkan. Kini Toro dan keluarganya benar-benar sendiri. Ditambah lagi saat mereka mengetahui bahwa Pak Samsudin, satu-satunya tetangga mereka yang tersisa, ternyata langsung pulang kampung sehari setelah kejadian pagi yang mengejutkan itu. Ya Allah, kini Toro dan Wanti harus menghadapi kenyataan kalau mereka tinggal bersebelahan dengan rumah bekas pembunuhan. Benar-benar membuat nyalinya amblas. Tadinya Wanti ingin pulang kampung saja sama seperti Pak Samsudin. Namun dia tidak tega bila harus meninggalkan suaminya sendirian yang mesti tetap bekerja. Akhirnya Toro dan Wanti sepakat dengan satu solusi yang paling masuk akal. Mereka berniat mengontrak sebuah rumah di tempat lain. Namun ternyata mencari rumah kontrakan yang pas dan sesuai dengan kocek mereka tidak semudah yang dibayangkan. Jadi selama mereka belum mendapatkan rumah kontrakan, dengan sangat terpaksa mereka harus tetap tinggal di situ dengan resiko ketakutan, terutama saat malam hari. Sudah jam 11 malam tapi Toro belum juga pulang. Wanti diam duduk di atas ranjang, persis di samping Alia yang sedang tertidur pulas. Wanti gelisah, harap-harap cemas menunggu suaminya pulang. Hujan gerimis yang turun sejak tadi membuat suasana makin mistis dan mencekam. Berkali-kali dia coba menelpon suaminya, namun tidak tersambung. Mungkin sedang di jalan, jadi nggak bisa angkat telepon. Sebentar lagi juga pulang. Begitu pikirannya berusaha menjinakkan kegelisahannya. Sejak kejadian itu, Toro memang berusaha untuk selalu pulang sore. Dia tidak tega membiarkan anak dan istrinya sendirian sampai malam. Tapi kali ini dia tidak bisa. Temannya satu shift ada yang sakit hingga dia harus menggantikan pekerjaannya. Hujan pun reda, tapi udara dingin masih menusuk. Wanti menghela nafas seolah ingin membuang rasa takutnya jauh-jauh. Tapi suara tetesan sisa air hujan yang berjatuhan di luar sana jadi terdengar bagi alunan musik yang aneh. Sakit mas, ampun. Astaga,
Wanti tersentak saat mendengar suara wanita yang merintih memohon ampun. Suaranya timbul tenggelam di antara tetesan sisa air hujan yang berjatuhan dari tepian genteng. Dia langsung tidur meringkuk sambil memeluk Alia erat-erat. Wajahnya sengaja dia benamkan di balik bantal. Namun tetap saja, telinganya masih menangkap suara rintihan itu yang kini seolah begitu dekat. "Ampun mas, ampun." Suara itu terus berulang. Wanti makin mengkeret. Pelukannya pada Alia bertambah erat hingga membuat anak itu jadi menggeliat. Wanti langsung mengendurkan dekapannya. Dia tidak mau anaknya jadi terbangun. "Assalamualaikum bu, bapak pulang." Wanti cepat bangun begitu mendengar suara suaminya memanggil di luar sana. Suara yang dulu terdengar biasa saja kini jadi suara termerdu yang begitu dia rindukan. Wanti melompat dari tempat tidur lalu setengah berlari menuju pintu dan cepat-cepat membukanya. Betapa hatinya lega melihat suaminya yang tiba dengan memakai jas hujan yang nampak begitu basah. Namun kegembiraan Wanti seketika pupus saat dia melihat sosok yang berdiri di luar sana. Ya Allah, persis di tepi jalan ada Bu Fatima yang duduk di kursi roda bersama Bu Mirna yang berdiri di belakangnya. Wajah Bu Fatima membiru, Bu Mirna terus menunduk. Toro yang sedang sibuk menanggalkan jas hujan jadi heran melihat wajah istrinya yang berubah tegang. "Kenapa bu?" Wanti tidak mampu menjawab. Dia cuma bisa menunjuk ke arah di mana kedua sosok menakutkan itu berada. Toro langsung menoleh, namun matanya tidak menemukan apa-apa. Tapi dia yakin, istrinya pasti sedang melihat sesuatu. "Ayo masuk." Toro merangkul istrinya lalu membawanya masuk ke dalam, meninggalkan jas hujannya yang belum sempat dia lipat. Ditutupnya pintu rapat-rapat. Toro terus merangkul istrinya dan membawa masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Alia yang masih tertidur pulas. "Kamu tidur aja temani Alia, nanti aku nyusul, mau mandi dulu," ucap Toro dengan nada setenang mungkin, berusaha terlihat kuat di hadapan istrinya. Malam yang lain Toro berdiam di dalam rumah sambil menonton TV. Dia sudah pulang sejak sore tadi. Istrinya sedang pergi mengaji selepas maghrib. Alia sengaja tidak ikut. Anak itu kini sedang main sendirian di dalam kamarnya. Tapi tiba-tiba Alia keluar dari dalam kamar dan langsung mendekati Toro, lalu berbisik lirih dekat telinga bapaknya. "Pak, ada Feby di dalam kamar." Jantung Toro mau loncat, namun dia coba menguasai diri. Dia tidak ingin putrinya jadi takut. Toro coba tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. "Masa iya?" ucap lelaki itu berusaha terdengar biasa. Alia mengangguk, lalu meminta tolong pada bapaknya. "Ambilin boneka Alia pak, Alia nggak mau kalau nanti dibawa Feby." Toro terdiam, sejenak jadi ragu. Ini Alia jujur atau mengada-ngada. Namun dia tidak mau mengecewakan putrinya. Akhirnya dia melangkah menuju kamar diikuti Alia dari belakang. Kini Toro berdiri di depan pintu. Alia sembunyi di balik kedua kaki Toro sambil mengintip. "Di mana?" Toro bertanya singkat. Alia menunjuk ke arah kolong tempat tidur. Pelan-pelan Toro melangkah masuk meninggalkan Alia yang dia menunggu di depan pintu. Kini Toro sudah ada di samping tempat tidur. Dia kembali menoleh ke arah anaknya. Alia pun mengangguk, seolah menyampaikan kalau bapaknya ada di tempat yang benar. Toro sejenak diam. Dadanya berdebar-debar. Walaupun Alia belum tentu benar, namun ketegangan ini tetap saja melelahkan nyali. Perlahan-lahan dia pun membungkuk, melongok ke kolong tempat tidur. Astaga! Toro seketika membatu. Sekujur tubuhnya seolah jadi kaku. Ada Alia yang meringkuk di bawah sana sambil memeluk boneka. Lantas anak itu berbisik lirih sambil menaruh telunjuk di depan bibirnya. "Pak, jangan kasih tahu Feby kalau Alia ngumpet di sini. Nanti boneka Alia direbut lagi," ucapnya sambil melirik ke arah pintu kamar. Ya Allah! Toro spontan menoleh ke arah pintu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Toro bingung. Dia linglung, lalu kembali melongok ke kolong tempat tidur di mana ada Alia yang masih meringkuk memeluk bonekanya erat-erat. Toro sadar ada yang tidak benar, namun hatinya yakin kalau itu benar-benar Alia yang ada di kolong tempat tidur. Lalu yang tadi siapa? Membayangkannya saja Toro tidak berani. Toro langsung meminta Alia untuk keluar. "Ayo sayang, jangan takut, ada bapak di sini." Alia menurut pelan-pelan keluar dari kolong tempat tidur, lalu menyorongkan kedua tangannya meminta digendong. Toro menyambut uluran tangan anaknya, lalu membawanya keluar dari dalam kamar. "Assalamualaikum, Pak
Pak Toro, Bu Wanti. Waalaikumsalam. Toro dan Wanti menyaut serempak. Wanti segera membuka pintu dan mendapati Pak Salamun yang berdiri di depan pintu pagar. Pak RT, mari masuk Pak, ucap Wanti sambil mendekati pagar lalu membuka pintunya. Pak Toro ada di rumah? Tanya Pak Salamun masih berdiri menunda langkah. Ada Pak, kebetulan hari ini dia libur, jawab Wanti yang langsung mengantar Pak Salamun masuk ke dalam rumah. Pak Salamun, wah silahkan duduk Pak, tumben pagi-pagi begini sudah mampir kemari. Toro berdiri menyambut lalu mempersilahkan tamunya duduk. Iya Pak, saya ada berita baru, Pak Faisal sudah ketangkep, jawab Pak Salamun sesaat setelah duduk di hadapan Toro yang langsung tercengang mendengar kabar yang baru saja disampaikan. Yang benar Pak, gimana ceritanya? Toro bertanya begitu antusias. Kemarin saya dapat panggilan lagi ke kantor polisi. Di sana saya dapat info kalau Pak Faisal sudah ketangkep. Rupanya selama ini dia sembunyi di rumah familinya. Oh begitu, syukurlah, Tono berucap lega. Silakan diminum Pak. Wanti datang sambil membawa air minum lalu meletakkannya di hadapan Pak Salamun. Bu, Pak Faisal sudah ketangkep, ucap Toro. Ah, kapan? Di mana? Saut Wanti lalu duduk dengan wajah kaget dan mata yang membesar. Pak Salamun pun kembali menceritakan kabar berita yang tadi sudah dia sampaikan kepada Toro. Terus Pak Faisal ngaku nggak kalau dia yang bunuh? Kalau iya, apa sebabnya? Wanti memberondong Pak Salamun dengan semua pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Ya, dia ngaku, tapi motifnya itu loh, saya nggak nyangka sama sekali, jawab Pak Salamun yang membuat Toro dan Wanti jadi tambah penasaran. Memangnya apa sebabnya Pak? Tanya Wanti tidak sabaran. Pak Salamun akhirnya mulai bicara. Toro dan Wanti nampak diam serius menyimak. Jadi awalnya sejak mereka masih tinggal di Jakarta, Pak Faisal itu sejak dulu ingin punya anak satu lagi. Pengennya si laki-laki, biar pas sepasang. Tapi sampai Feby besar, hasilnya belum ada. Bu Mirna belum hamil juga, padahal dia nggak KB. Lantas belum lama, kira-kira beberapa hari sebelum kejadian itu, Pak Faisal memutuskan untuk mengajak istrinya periksa ke dokter. Takut ada masalah. Tapi di sana Pak Faisal justru dapat kabar yang mencengangkan. Kabar apa Pak? Wanti menyela cepat. Ternyata Pak Faisal selama ini mandul. Dia jelas heran dan langsung marah. Lalu Feby itu anak siapa? Ya Allah, serius Pak? Toro minta diyakinkan. Cerita ini meleset terlalu jauh dari dugaannya. Ya, tapi Bu Mirna selalu mengelak. Itu yang membuat Pak Faisal jadi emosi sampai akhirnya tega menganiaya istrinya. Tapi walaupun sudah berkali-kali dipukuli, Bu Mirna tetap gak mau ngaku. Dia malah bilang kalau hasil tesnya salah. Tapi saat Pak Faisal minta tes ulang di tempat lain, Bu Mirna selalu saja mengelak dengan berbagai macam alasan. Pak Faisal jadi gelap mata. Akhirnya hilaf menikam perut istrinya. Tapi tanpa diduga, ternyata ada Feby yang menyaksikan dan sempat menjerit ketakutan. Pak Faisal panik. Anak itu pun langsung ikut dibunuh dengan membekap wajahnya menggunakan bantal. Sedangkan Bu Fatima yang dia curiga tahu tentang segalanya dari awal, dia dicekoki dengan racun serangga. Gila. Innalillahi. Toro dan Wanti berucap hampir bersamaan. Keduanya tidak henti menggelengkan kepala. Pak Salamun benar. Gila. Ini benar-benar gila. Toro tertegun. Rahasia besar baru saja terkuak. Pak Faisal ternyata hanya seorang suami yang kecewa karena merasa dikhianati. Sedangkan Bu Mirna, wanita yang nampak lemah itu ternyata tidak sesuci yang dia kira. Tapi hatinya jadi miris bila mengingat Feby. Betapa anak itu tidak tahu apa-apa, namun harus tewas dengan cara yang begitu mengenaskan. Malang benar nasibnya. Lalu Pak Salamun kembali bicara memecah lamunan Tono. Saya ada kabar satu lagi. Kalau yang ini, kalian pasti senang. Kabar apa Pak? Wanti menimpali menagih jawaban cepat. Ada rumah kontrakan murah yang kosong dekat-dekat sini, punya saudara saya. Penghuni yang lama baru saja pindah. Apa kalian minat? Jawab Pak Salamun dengan mata berbinar-binar. Mau Pak? Kapan kami bisa lihat-lihat? Toro menjawab tidak kalah girangnya. Kalau mau, sekarang juga bisa. Mumpung Pak Toro ada di rumah. Gimana?
Ayo pak, sebentar saya ganti baju dulu. Sahut Toro tersenyum sambil memandang ke arah istrinya yang juga ikut tersenyum sumringah. Singkat cerita, akhirnya Toro dan keluarganya jadi pindah ke rumah kontrakan yang ditawarkan Pak Salamun. Sebuah rumah yang terletak di area perkampungan, tidak jauh dari komplek tempat mereka tinggal. Suasananya ramai dan riuh, tapi Toro dan Wanti tidak keberatan. Bagaimana tidak? Setelah sekian lama disiksa oleh kesunyian, keramaian jadi sebuah anugerah yang pantas mereka syukuri. Apalagi melihat Alia yang sekarang jadi punya banyak teman. Tetangganya pun ramah-ramah, membuat tempat itu bagikan surga kecil bagi mereka. Setelah sekian lama, rumah Pak Faisal masih tetap kosong. Tapi bukan rumah itu saja, seluruh rumah yang ada di deretannya juga. Bahkan beberapa kini berhiaskan tulisan dijual, termasuk rumah Toro. Konon katanya sering terdengar suara rintihan dan tangisan wanita yang memohon ampun dari rumah Pak Faisal. Entah benar atau hanya bualan saja, tidak ada yang berani memastikan. Sesekali Toro menengok rumahnya untuk sekedar membersihkan. Sudah pasti saat siang hari. Itu pun dia tidak berani berlama-lama. Toro masih berharap rumahnya cepat laku, walaupun dia agak pesimis. Tapi mau bagaimana lagi, berita tentang kejadian itu dengan segala bumbu tambahannya telah membuat komplek perumahan kini memiliki citra yang buruk. Tapi siapa tahu, mungkin saja ada orang yang nekat mau membeli rumahnya karena tergiur dengan harga murah yang sengaja Toro tawarkan. Atau mungkin ada orang yang bernyali super hingga tidak keberatan hidup berdampingan dengan rumah horor itu beserta segala kengeriannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.